langsung share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Buya, Direktur Pesantren Virtual Mishkat Rabbaniyah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, orang tua saya, rekan-rekan, kawan-kawan, hadirin dan hadirat yang bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa di sesi yang kedua dalam materi kajian astronomi Islam. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Dan selanjutnya terima kasih sekali lagi kembali kepada Buya yang memberi kesempatan kepada saya untuk sharing, untuk diskusi pada malam hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya langsung saja seperti sudah saya kemukakan di pertemuan minggu lalu bahwa hari ini kita mengangkat isu-isu khusus dalam kajian astronomi Islam atau ilmu falak, yang dalam hal ini kita mengangkat 3 isu atau 3 diskursus yang sejak lama sampai dengan hari ini belum selesai karena masih sangat dinamis dan dialektis. Ada banyak dinamika, perbedaan pandangan dan pendapat dan seterusnya, yaitu tentang hisab ru'yat, tentang waktu subuh dan kalender Islam global gitu. Nah, sejatinya juga masih ada beberapa isu-isu pembahasan penting lain yang juga dibutuhkan di era modern, tapi mungkin di lain waktu, lain kesempatan bisa kita diskusikan, bisa kita bicarakan lagi. Baik, saya langsung saja Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita membahas tentang hisab dan ru'yat. Hisab dan ru'yat ini pembahasan yang sangat dinamis, memenuhi kitab-kitab fikih klasik terutama, bahkan sampai dengan kitab-kitab atau buku-buku modern hari ini. Yang pertama, baik hisab maupun ru'yat secara keilmuan, keduanya itu adalah bagian dari ilmu falak atau ilmu astronomi. Jadi siapa saja yang mendalami ilmu falak atau astronomi pasti dia akan menggeluti ru'yat dalam pengertian observasi atau pengamatan benda-benda langit. Saat yang sama, pasti juga dia harus memahami, mengerti sekurang-kurangnya, seminimal-minimalnya, yaitu perhitungan-perhitungan terkait. Khususnya adalah perhitungan-perhitungan yang terkait dengan ibadah, karena itu kebutuhan sehari-hari umat Islam. Lalu, dalam perkembangan dan perjalanannya, baik hisab maupun ruqyat, ia ibarat 2 sisi mata uang atau mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, tidak boleh secara keilmuan tentu, kita tidak bisa dan tidak boleh mendikotomikan, membedakan antara hisab dan ru'yat. Dua-duanya adalah bangunan keilmuan yang ia terbentuk sepanjang waktu sampai dengan hari ini. Yang dengan 2 hal inilah, pengamatan, pencatatan, perhitungan, dan seterusnya, ini membentuk apa yang disebut hari ini dengan ilmu astronomi atau ilmu falak. Dalam perkembangannya lagi, sama kita ketahui, minggu lalu sudah kita bahas sedikit, yaitu manusia dalam sepanjang hidupnya, dari generasi ke generasi, dari peradaban ke peradaban, itu tidak lepas dari pemaknaan, pemahaman, pengamatan, penerjemahan alam, yang dalam hal ini adalah pengamatan atau ru'yat atau observasi, yang dari pengamatan-pengamatan itu ada kalanya bahkan lazim itu dicatat, ditulis, yang berikutnya itu menjadi data, menjadi formula yang terus dikembangkan sampai dengan hari ini. Itulah yang disebut dengan ilmu hisab. Jadi 2 ilmu ini tidak bisa dipisahkan, ia berjalan seiring dan seimbang karena dia merupakan 2 bangunan keilmuan yang otonom, yang dominan ada dalam hidup
kehidupan manusia sepanjang waktu. Dalam hal ini, kaitannya dengan kajian ilmu falak, khususnya tentang penentuan awal bulan, persoalannya itu adalah, ini akar yang paling halus, yang paling dalam, ini saya sampaikan bahwa bukanlah pada perdebatan hisab atau ru'yat, bukan karena satu kelompok misalnya menggunakan hisab, satu kelompok lain menggunakan ru'yat dan seterusnya, tapi lebih kepada karena perbedaan dalam mendefinisikan apa, bagaimana, di posisi bagaimana hilal sebagai penentu masuknya awal bulan. Jadi antara hisabnya, kerja hisabnya, bangunan hisabnya juga hal yang sama, ru'yat apa saja dan bagaimanapun tata caranya, kedua-duanya benar secara keilmuan. Jadi tidak bisa disalahkan ru'yat tidak akurat atau hisab tidak akurat dan seterusnya. Hari ini dua-duanya oke, dua-duanya akurat. Yang menjadikan perbedaan itu adalah perbedaan pendefinisian berbagai individu, berbagai komunitas, berbagai kelompok atau organisasi atau negara dalam mendefinisikan hilal. Nah, minggu lalu sudah kita definisikan hilal menurut pemerintah seperti ini, menurut Muhammadiyah seperti ini, menurut NU seperti ini. Jadi titik masalahnya itu adalah dalam mendefinisikan hilal, bukan pada persoalan hisab atau ru'yat, pakai hisab atau ru'yat dan seterusnya. Nah, ini duduk perkara yang harus sama-sama kita pahami dan kita mengerti. Nah, minggu lalu juga sudah kita bahas, ru'yat itu secara bahasa melihat. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, melihat itu ternyata bisa bermakna dua, an-nazru bil ain dan an-nazru bil ilmi. Melihat dengan mata kepala, bisa juga melihat dengan ilmu, dengan sains. Jadi pada dasarnya hisab itu juga adalah ru'yat, ru'yat itu juga adalah hisab. Jadi dia berputar-putar situ saja. Saya teringat dulu almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi ketika di Mesir, beliau menjelaskan perbedaan yang selalu terjadi di Indonesia dalam masalah penentuan awal bulan itu sekedar masalah pilihan. Jadi realita perbedaan pandangan dan pendapat itu sudah real terjadi sepanjang waktu. Jadi kenapa berbeda misalkan antara NU, Muhammadiyah dan pemerintah itu hanya masalah pilihan. Beliau mengatakan waktu itu yang agak unik dan menarik menurut saya, hisab wujudul hilal Muhammadiyah itu ada di kitab-kitab NU. Masalahnya NU tidak pakai itu saja, jadi masalah pilihan saja begitu. Itu yang saya ingat tempo hari ketika di Mesir. Lalu ru'yat itu memenuhi atau menjadi tren dalam kitab-kitab para fuqaha. Di sini ada penjabaran penjelasannya. Mengapanya? Mengapa dominan dalam kitab-kitab klasik itu adalah ru'yat, bukan hisab. Itu penjabaran penjelasannya sangat panjang, nanti di bawah sedikit akan kita uraikan. Lalu yang kedua adalah hisab atau al-hisab. Secara bahasa kita artikan secara sederhana adalah menghitung. Dalam kursus bahasa Arab atau dalam ini saya ikut dari Lisanul Arab, Ibnu Manzur, dikemukakan bahwa hisab itu bisa bermakna tiga. Ada, ahsa, dan qaddara. Menghitung, mengkalkulasi, dan mengukur. Jadi ini maknanya secara umum gitu. Lalu kecenderungan penggunaan hisab itu ada di kalangan ulama atau ilmuwan modern. Itu seiring dengan maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan, informasi, globalisasi, dan seterusnya, maka lambat laun, pelan-pelan, tapi pasti hisab itu mendapat tempat di kalangan umat Islam. Dan hisab juga dalam kenyataannya adalah menjadi tuntutan ibadah dan juga tuntutan kehidupan. Jadi kita sholat sekarang sudah mutlak menggunakan jadwal waktu sholat yang notabene-nya itu adalah hasil-hasil hitungan dan seterusnya. Itu hisab dan ru'yat. Nah, ini sekedar selintas saja Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis tentang ru'yat. Jadi saya sudah mengkalkulasi ada banyak sekali, puluhan bahkan ratusan hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahwa untuk memulai dan mengakhiri awal bulan itu, sebuah bulan Qamariyah itu adalah dengan ru'yat. Redaksinya sangat banyak sekali. Misalnya ini beberapa yang saya tuliskan begitu. Nah, keseluruhannya ini menyatakan bahwa penentuan awal bulan itu harus dengan ru'yat, bukan dengan hisab.
Lalu nanti penjelasannya berikutnya di bawah. Nah, selain itu, pada saat yang sama, ternyata ada juga banyak ayat-ayat hisab di dalam Al-Quran, mendukung hisab yang diantaranya itu terkait dengan penentuan awal bulan atau kalender. Misalnya, surat Yunus ayat 5 di sini. Di situ ada frase, ada redaksi, lita'lamu adadas sinina wal hisab. Agar kamu mengetahui bilangan tahun. Bilangan tahun itu artinya apa? Itu artinya adalah kalender. Kalender itu maknanya apa? Tentu kalender yang terdiri dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, kumpulan 12 bulan, itulah dia. Berarti kalau ditarik sampai ke bawah itu juga adalah penentuan awal bulan. Artinya masih banyak lagi ayat-ayat yang terkait dengan hisab yang kalau dipahami secara letterlek, secara sederhana, dia memang bersifat informatif. Dia menginformasikan berbagai hal. Tapi ternyata dalam perkembangannya ayat-ayat ini juga bermakna imperatif. Nah, ini bahasa dari Prof. Susiknan. Artinya ayat-ayat ini betapapun dia secara zahir bersifat informatif tentang alam raya, penciptaan langit dan bumi, tentang peredaran bumi, bulan, dan matahari, itu bersifat informatif, tapi pada saat yang sama dia bermakna imperatif, artinya ada tuntutan bagi umat Islam untuk menyelami lebih jauh ayat-ayat ini. Di antaranya adalah misalnya yang secara tegas disebutkan di sini, surat Yunus, bahwa peredaran benda-benda langit, matahari, bulan, dan seterusnya itu diantaranya harus digunakan untuk maslahat. Di antaranya adalah mengonstruksi sebuah penanggalan atau kalender gitu. Ini cara memahaminya di era modern sesuai dengan konteksnya hari ini begitu. Nah, ini selintas saja. Berikutnya ini adalah fakta-fakta hisab yang ini didapat berdasarkan pemahaman bahwa ayat-ayat tadi itu dipahami secara imperatif, bukan secara informatif. Nah, itu kira-kira begitu. Nah, dari sejumlah ayat-ayat itu bisa disimpulkan pertama, satu siklus bulan itu adalah 29 hari, 12 jam, dan 2,8 detik, yang dalam satu putarannya ini dia terdiri dari fase-fase bulan, mulai dari hilal, lalu tarbi awal, ahdab awal, purnama atau badar, dan seterusnya begitu. Lalu berikutnya adalah terbit dan terbenam, bulan sangat teratur dan mudah diamati. Ini isyarat dari Al-Baqarah 189. Lalu adanya perubahan fase-fase bulan, yang ini menjadi dasar penentuan waktu dalam Islam, menentukan terbenam matahari, menentukan awal bulan, dan seterusnya. Lalu keseluruhan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari itu siklusnya selalu berulang. Dalam bahasa Yasin 39 itu disebut dengan urjun al-qadim, yang diartikan sederhana itu sebagai tanda tua, tapi secara matematis astronomis itu bermakna konjungsi atau ijtima, yaitu proses berputarnya bulan mengelilingi bumi selama 29 hari, 12 jam, dan 2,8 detik. Gitu. Nah, berikutnya lagi surat Yasin ayat 40 menyatakan peredaran bulan lebih cepat dari matahari. Nah, ini kaitannya dengan yang minggu lalu kita jelaskan, ada sudut elongasi, ada ketinggian hilal, dan seterusnya. Lalu matahari selalu terkejar oleh bulan, tidak mungkin matahari mengejar bulan. Ini lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Lalu ayat-ayat ini juga ada yang mengisyaratkan tentang situasi senja hari, yang ini berkaitan dengan pergantian siang dan malam. Yang senja hari itu, terbenam matahari itu, minggu lalu sudah kita jelaskan, itu di garis ufuk atau di garis horizon, dan kita tahu bahwa pemahaman pendefinisian matahari atau bulan terbenam di bawah ufuk, di atas ufuk, itu menjadi syarat untuk diantaranya adalah mendefinisikan masuk atau belumnya sebuah awal bulan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, bahwa antara hisab dan ru'yat, sekali lagi, secara keilmuan, secara bangunan keilmuan, posisinya sama, betapapun penggunaannya itu nanti akan berbeda. Nanti di bawah berikutnya akan kita jelaskan. Nah, ini sekedar informasi, ini rangkuman dari bacaan saya yang sudah saya tuangkan dalam buku saya yang berjudul Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus Antara Hisab dan Ru'yat.
yang mana buku ini 90% itu saya tulis ketika di Mesir, ketika masih muda dulu di Kairo sama Buya juga gitu. Yang pertama, ternyata gerak faktual, gerak keseharian bulan dan matahari itu eksak. Jadi dia bisa dihitung dan bisa dibuktikan secara visual. Jam berapa bulan dan matahari akan terbit, akan terbenam. Jam berapa dia berada di titik kulminasi. Jam berapa ketinggian matahari di pagi hari misalkan di posisi 2 derajat sebagai pertanda masuknya waktu duha dan seterusnya. Itu bisa dihitung. Dan itu bisa dibuktikan secara visual. Berikutnya lagi adalah misalnya yang paling real, momen terjadinya gerhana. Gerhana itu jarang terjadi, lokasinya juga tidak tentu, tapi dengan perhitungan, dengan hisab, itu bisa diprediksi secara presisi dan bisa dibuktikan dengan mata. Beberapa tahun yang lalu kami telah membuktikan tentang gerhana bulan total, tanggal 28 Juli beberapa tahun yang lalu, dan ternyata akurat. Hitungan kami sekian-sekian, di hari hanya dibuktikan di lapangan ternyata tepat. Nah, ini argumen hisab bahwa hisab itu akurat, hisab itu ilmiah, kira-kira begitu. Lalu berikutnya, redaksi hadis Nabi ada banyak yang menyatakan faqdurulah. Ternyata ini bisa dipahami diantaranya Ibnu Qudamah dalam Al-Mughninya, beliau menerjemahkan sebagai pahsibulah. Jadi tatkala hilal tidak terlihat, maka lakukanlah perhitungan. Nah, di antara ada banyak ulama yang menerjemahkan demikian begitu. Lalu ru'yah itu tadi di atas sudah kita jelaskan bisa dipahami dengan ilmu pengetahuan, yaitu ru'yah bil ilmi, karena ru'yah itu secara kebahasaan punya dua sayap, bil lain, melihat dengan mata dan juga melihat dengan ilmu atau dengan sains. Nah, berikutnya yang keempat, hisab, faktanya, historisnya di zaman Nabi itu masih sangat terbatas, sangat terbatas. Ada beberapa orang yang menekuni hisab, tapi tidak hisab dalam pengertian penentuan awal bulan. Nah, ini menjadi salah satu indikasi bahwa ru'yat itu bukan tata cara mutlak atau tata cara satu-satunya, tetapi hanya salah satu cara yang itu digunakan oleh Nabi dan sahabat. Nah, ini memang agak sensitif bagi yang pemahamannya kuat, tapi kita di sini diskusi. Berikutnya lagi adalah Nabi secara tegas menyatakan bahwa ketika itu bangsa Arab secara umum, karena Nabi menyatakan inna ummatun ummiyah. Nabi menyatakan inna, sesungguhnya kami. Jadi secara kebahasaan dia membangsakan bangsa Arab ketika itu secara umum masih ummi. Ummi itu tidak bisa menulis, tidak mampu menulis, dan juga tidak mampu menghitung. Itulah makanya Nabi menyuruh menentukan awal bulan itu dengan ru'yat. Tapi sekarang ummi itu kan sudah hilang. Umat Islam hari ini sudah sangat maju. Bacaan dan hitungannya itu sangat luar biasa, sudah sangat ilmiah. Tentu ini menjadi indikasi bahwa hisab itu legal, tidak ilegal, begitu. Lalu ini yang saya sampaikan tadi, bahwa dari urutan di atas tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ru'yah itu adalah salah satu sarana, bukan tata cara yang mutlak, yang harus gitu. Lalu hisab bersifat qat'i dan yakin. Hari ini, dulu di awal-awal perkembangan Islam, ya hisab itu masih bercampur dengan astrologi, dengan perbintangan yang ada kalanya tidak akurat karena data-datanya tidak lengkap, formulanya atau rumus-rumusnya belum begitu baik. Tapi seiring dengan waktu dilakukan penyempurnaan dan seterusnya, maka hari ini hisab itu bersifat qat'i, pasti bisa dibuktikan dan yakin begitu. Nah, berikutnya hisab ini saya baca dari kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah di antaranya, dan juga beberapa kitab modern yang lain. Hisab itu dalam konteks hari ini itu dipahami sebagai maslahah mursalah, yaitu kebutuhan maslahat yang memang real diperlukan digunakan untuk hari ini begitu. Nah, yang terakhir yang ke-9, penggunaan hisab itu bisa dianalogikan, bisa dikiaskan dengan penentuan waktu sholat. Syekh Ali Jum'ah mengatakan begini, kalau dalam penentuan waktu sholat saja kita mau bisa menerima hisab, perhitungan, padahal sholat itu lebih tinggi posisinya menurut beliau
karena ia tiang agama dan dia dilakukan setiap hari, itu bisa kita terima perhitungannya. Kenapa dalam masalah penentuan awal bulan kita tidak bisa menerimanya? Nah, ini yang dikemukakan oleh Syekh Ali Jum'ah dalam bukunya, kalau saya tidak salah itu Fatwa Asriyah, itu kalau tidak salah itu. Nah, ini beberapa argumen landasan mengapa hisab itu boleh legal digunakan untuk menentukan awal bulan. Nah, ini di kitab-kitab atau di putusan-putusan Muhammadiyah yang menjelaskan tentang hisab itu tidak ada. Jadi ini saya tambahkan, saya rinci satu persatu. Penjelasannya ada di buku begitu. Nah, ini tadi pertanyaannya. Lalu kalau kita kembali ke hadis-hadis Nabi tadi, kenapa Nabi dan para sahabat ketika itu menggunakan ru'yat? Nah, ini analisis pribadi saya yang kita boleh berbeda. Karena kenapa menggunakan ru'yat? Itulah sarana yang paling memungkinkan dilakukan oleh sahabat ketika itu. Jadi melihat, observasi, mengamati benda-benda langit itu menjadi tradisi, menjadi rutinitas, menjadi aktivitas keseharian manusia yang tidak bisa dipisahkan. Pada saat yang sama, hisab belum berkembang. Maka Nabi menyuruh untuk melakukan pengamatan. Lalu didukung lagi penegasan bahwa di zaman itu para sahabat umat Islam ketika itu belum begitu dominan yang mampu menulis dan juga menghitung. Dan pada saat yang sama ternyata di dalam Al-Quran ada banyak isyarat yang menyatakan bahwa hisab itu bisa digunakan untuk menentukan kalender atau menentukan awal bulan, di antaranya Al-Quran surat Yunus ayat 5 tadi. Artinya kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya ini menurut satu pandangan atau pendapat di antaranya adalah Muhammadiyah, anjuran utama Islam dalam menentukan awal bulan sebenarnya adalah dengan hisab yang ditunjukkan dengan ayat-ayat yang dipahami secara imperatif tadi, bukan secara informatif belaka. Tapi mengapa yang digunakan ketika itu ru'yat adalah karena ketidakmampuan orang zaman itu memahami, menerjemahkan, menghitung secara presisi masuknya awal bulan, maka digunakanlah, diterapkanlah sarana yang memungkinkan ketika itu apa? Yaitu ru'yat atau pengamatan. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian diskursus tentang hisab dan ru'yat. Sehingga konklusinya adalah dia bermuara kepada dua pertanyaan ini. Ru'yat itu ta'abbudi ataukah ta'akkuli? Maksudnya adalah menentukan awal bulan dengan melihat anak bulan secara langsung itu harga mati yang harus dikerjakan, yang kalau tidak dikerjakan maka berdosa, kalau tidak dikerjakan maka puasanya tidak sah, ataukah ru'yat itu bersifat ta'akkuli, artinya bisa dirasionalkan, artinya bisa dicari alternatif yang lain, karena yang terpenting adalah masuknya awal bulan dengan cara apa saja asalkan akurat. Dan inilah yang digunakan oleh Muhammadiyah diantaranya dan juga beberapa komunitas yang lain, ataukah ta'abbudi tadi. Jadi perdebatannya Bapak Ibu sekalian berada pada dua istilah ini yang saya rangkum. Ru'yat itu ta'abbudi ataukah ta'akkuli. Jadi perdebatan ini hemat saya sampai hari kiamat tidak akan selesai Bapak Ibu sekalian. Tetapi jika kita jeli, jika kita dalam memahami, menggali persoalan ini, akan banyak khazanah yang didapat. Gitu. Ini tentang hisab dan ru'yat. Berikutnya kita masuk pada pembahasan waktu subuh. Ya, mudah-mudahan hisab ru'yat tadi bisa dipahami dan ada gambaran, betapapun belum sepakat, tapi setidaknya mudah-mudahan mendapat gambaran tentang informasi tentangnya, begitu. Berikutnya kita masuk dalam pembahasan waktu subuh. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian belakangan ini atau pasca Munas Tarjih beberapa waktu yang lalu melihat, membaca berita bahwa ada kehebohan Tarjih Muhammadiyah tanggal 28 November 2020 yang dilaksanakan secara daring, yang secara kebetulan saya ikut dalam perumusan konsep waktu subuh yang ditetapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dari awal sampai akhir. Bahkan
sebelum Munas pun kami sudah mendapat perintah dari Majelis Tarjih untuk melakukan observasi pengamatan waktu subuh selama beberapa tahun begitu. Nah, kesimpulannya adalah dari beberapa lembaga, ada 3 lembaga yang secara khusus diinstruksikan oleh Majelis Tarjih untuk melakukan pengamatan, untuk melakukan penelitian waktu subuh. Yang pertama adalah ISRN UHAMKA Jakarta. Jadi kesimpulannya ISRN UHAMKA Jakarta ini yang dimotori oleh Pak Prof. Tono Saksono menyimpulkan dari hasil penelitian mereka waktu subuh itu adalah minus 13 derajat. Sementara yang digunakan oleh Muhammadiyah sebelum berubah dalam Munas tersebut, yang juga digunakan oleh Kementerian Agama, itu adalah minus 20 derajat. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, minggu lalu ada saya tunjukkan perputaran matahari mulai dari maghrib, isya, lalu turun ke bawah, naik ke atas sampai waktu subuh, waktu imsak, lalu subuh, lalu syuruk. Nah, ketika matahari 20 derajat sebelum terbit, itu dinyatakan sebagai pertanda waktu subuh. Ternyata dalam penelitian ISRN UHAMKA ini, waktu fajar itu di posisi minus 20 derajat, dia belum muncul, tapi dia harus lebih jauh lagi, yaitu minus 13. Gitu kira-kira. Ini menurut ISRN UHAMKA. Gitu. Berikutnya, ini sebarannya. Jadi ISRN UHAMKA ini melakukan penelitian, hasilnya itu bervariasi. Mulai dari 8 derajat, ini bisa dilihat, sampai dengan 20 derajat. Sehingga putusan 13 derajatnya itu adalah rata-rata antara 8 sampai 13 ini. Jadi metodologinya demikian, diambil ratanya begitu. Yang itu metodenya itu berbeda dengan lembaga berikut, yaitu UAD, Pastron UAD, Pusat Astronomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Lokasi penelitiannya hanya di Jogja menggunakan alat namanya Sky Quality Meter yang juga sama kami gunakan di Medan. Alat ini alat pendeteksi polusi atau udara, yang alat ini hanya ada dijual di Kanada, tidak ada di Indonesia. Gitu. Kesimpulannya adalah waktu subuh menurut Pastron UAD itu adalah tidak pada sudut, tidak pada sudut minus 20, juga tidak pada minus 18. Jadi di bawahnya lagi. Nah, cuman tidak ada penjelasan berapa definitifnya begitu, karena memang penelitiannya masih berlanjut begitu. Yang ketiga adalah OI UMSU, ini kami di Medan Bapak Ibu sekalian. Ada di 3 lokasi, di Medan di kantor, ada di Pantai Romantis namanya di Deli Serdang, dan juga ada di Barus Tapanuli Tengah. Jadi ada 3 lokasi yang kami lakukan selama hampir 4 tahun. Kesimpulannya, ini alat-alatnya, Sky Quality, laptop dan seterusnya. Kesimpulannya adalah minus 16,48 derajat. Jadi ini yang kami rekomendasikan, yang kami usulkan kepada Tarjih di Munas, bahwa waktu subuh itu adalah minus 16,48 derajat. Tapi ternyata dalam dialog atau diskusi di Munas yang ternyata juga sangat hangat bahkan panas, diputuskan bahwa waktu subuh itu adalah minus 18 derajat. Yang diantaranya itu didapat dari penelitian ISRN UHAMKA ini. Karena UHAMKA ini sendiri beberapa datanya ada menunjukkan minus 18 derajat. Sedangkan UAD dan OI UMSU tidak ada. Tuh. Nah inilah yang pasca Munas kami terus menggali dan mendalami dan terus menguatkan putusan minus 18 tersebut. Nah ini putusannya Bapak Ibu sekalian. Jadi putusan atau tanfis Munas itu pertama mengubah minus 20 menjadi minus 18, menetapkan menjadi 18, menginstruksikan untuk mengubah, dan diinstruksikan untuk mensosialisasikan. Yang dalam konteks Persyarikatan Muhammadiyah, putusan ini dalam tanda petik bersifat wajib, karena sudah diputuskan secara tanfis, yang kalau dilanggar secara organisasi ada dalam tanda petik ada peringatan, ada teguran secara administratif dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah penelitian saya yang cukup bertungkus lumus. Beberapa atau bahkan sebagian besar kitab-kitabnya ini saya
baca, saya telusuri ketika kuliah di Mesir dulu. Jadi Mesir alhamdulillah adalah negeri yang luar biasa, punya khazanah keilmuan yang luar biasa, di antaranya adalah khazanah astronomi. Jadi saya ada menelaah hampir 48 naskah, 48 tokoh, yang diantaranya 9 tokoh yang saya rangkum ini seluruhnya menetapkan bahwa waktu subuh itu adalah berada pada posisi minus 18 derajat. Jadi ini tujuannya adalah menguatkan putusan tarjih Muhammadiyah tersebut. Jadi ada Jabir Al-Battani dalam karyanya Zij Al-Battani, ada As-Sufi, ada Al-Biruni, dan seterusnya. Ini beberapa kitab diantaranya masih dalam bentuk manuskrip yang dibaca. Ini luar biasa, membaca manuskrip itu luar biasa perjuangannya. Buya juga punya pengalaman membaca manuskrip, gitu ya. Nah, berikutnya juga saya menelaah karya-karya yang ditulis oleh ulama Nusantara. Ternyata ulama Nusantara juga secara umum tidak ada yang menyebutkan minus 20. Rata-rata adalah minus 19. Ada satu ulama yang menetapkan minus 20, yaitu Syekh Tahir Jalaluddin, yang itulah yang diadopsi oleh Kementerian Agama sampai dengan hari ini. Tapi secara umum itu 19, gitu, tidak 20, gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian tentang waktu subuh. Nanti isu-isu yang lain-lain mungkin bisa kita diskusikan. Sengaja beberapa hal itu masih saya tahan. Saya yakin dan percaya nanti akan muncul di sesi pertanyaan, gitu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu isu tentang kalender Islam global. Bahasa Arabnya At-Taqwim Al-Islami Al-Muwahhad. Yang ini prinsipnya itu adalah menyatukan penanggalan Islam di seluruh dunia. Latar belakangnya diantaranya adalah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu agama Islam hadir di permukaan bumi ini sudah 1442 tahun, 14 abad lebih. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini, kita belum punya kalender yang bersifat internasional, yang bersifat unifikatif, yang bersifat kredibel, yang menjadi panduan bagi umat Islam di seluruh dunia. Ini berbeda dengan kalender Masehi yang digunakan oleh orang-orang oleh umat Kristen misalnya. Panduan ibadah mereka sudah definitif. Sudah definitif, mereka dalam penentuan waktu ibadahnya tidak ada perbedaan, sama di seluruh dunia. Sementara kita, umat Islam, sampai hari ini itu belum mempunyai kalender. Padahal dahulu Khalifah Umar bin Khattab tahun 17 Hijriah sudah menginisiasi, tetapi belum terrealisasi sampai dengan hari ini. Tentu ini dalam bahasa kami dan juga dalam bahasa Prof. Samsul, Ketua Majelis Tarjih, ini adalah hutang. Ini adalah hutang peradaban Islam yang harus ditunaikan, tidak boleh diabaikan, karena ada banyak konsekuensi-konsekuensi yang didapat kalau kita tidak mempunyai sebuah kalender yang bersifat internasional. Di antaranya yang paling kentara itu nampak di antaranya dalam kaitan pembayaran zakat. Jadi bank-bank Islam hari ini, bahkan komunitas atau individu-individu Muslim yang tidak mengerti kalender Hijriah, banyak di antara mereka yang berkeinginan membayar zakat itu hitungannya itu dari kalender Masehi. Padahal dalam Islam pembayaran zakat itu di kalender Hijriah ada selisih sekitar 10 hari, ya. Dalam kalender Hijriah 1 tahun itu 354 atau 55 hari, katakanlah begitu. Jadi di hari yang ke-355 lah sebenarnya kita harus menunaikan zakat harta, zakat mal, bukan di hari yang ke-365 atau 66. Jadi lembaga-lembaga keuangan atau bank-bank Islam itu banyak diantaranya yang mereka membayar pajak, zakat, dan seterusnya itu di kalender Masehinya. Misalnya diambil Januari ke Januari. Padahal yang benar adalah Muharram ke Muharram atau Ramadan ke Ramadan. Jadi manakala seorang individu atau sebuah komunitas, sebuah bank atau korporasi membayarkan zakatnya dari Januari ke Januari, itu bermakna bahwa setiap tahun dia tidak membayar atau menunaikan zakatnya selama 10 hari. Selama 10 hari ini, kalau sampai durasinya sampai sekitar 30-an tahun, itu akan terakumulasi seolah-olah
bank itu atau korporasi itu atau individu muslim itu tidak membayar zakat selama 1 tahun. Gitu. Jadi umpamanya kalau ini kita misalkan Buya setiap tahun bayar zakat harta, tapi dari Januari ke Januari misalkan Buya membayar dari sejak usia 15 tahun misal, sekarang sudah 40 tahun, 40 atau masih 20-an Buya? Tergantung selera itu. Nah, sekarang sudah 40 tahun. Kalau membayarnya masih Januari ke Januari, itu maknanya Buya punya hutang zakat yang tak terbayarkan 1 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengkalkulasinya itu 1 orang. Bagaimana kalau sudah 1 bank? Bagaimana kalau sudah 1 bank di seluruh Indonesia? Bagaimana kalau di Asia Tenggara? Bagaimana kalau di seluruh dunia menerapkan yang demikian itu? Maka betapa banyaknya atau zakat yang tidak terbayarkan oleh kepada yang berhak. Nah, itulah yang disebut dengan hutang peradaban yang harus ditunaikan. Nah, itu. Jadi kalau dikalkulasi, Pak Prof. Tono Saksono itu sudah mengkalkulasi hutang yang belum terbayarkan itu mencapai triliunan dolar kalau diakumulasikan di seluruh dunia begitu. Jadi ini satu keprihatinan, satu hutang, satu hal yang harus dirumuskan oleh umat Islam hari ini begitu. Itu sekedar latar belakangnya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan secara singkat. Kenapa kita perlu kalender Islam global? Karena senyatanya Al-Quran banyak sekali yang mengisyaratkan tentang unifikasi atau globalitas. Misalkan surah Al-Anbiya, Al-Mu'minun, ini secara umum mengindikasikan bahwa perlunya kesatuan atau unifikasi dalam segala hal. Lalu keumuman, keuniversalan ajaran Islam itu sangat nampak dalam sejumlah ayatnya. Lalu dalam surat Al-Baqarah ayat 189 itu terdapat isyarat bahwa sistem waktu dalam Islam itu harus terpadu, mencakup aspek sipil dan aspek ibadah, yang itu ditunjukkan dengan qul hiya mawaqitu linnas. Ya, sebelumnya diisyaratkan tentang haji. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas, itu aspek sipilnya, wal hajj itu aspek ibadahnya. Jadi dia terintegrasi bahwa kalender itu harus diciptakan, dihadirkan dia untuk kepentingan sipil dan juga ibadah, dan dia mencakup global untuk seluruh dunia, seluruh umat Islam. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, yaitu hutang peradaban yang harus ditunaikan. Karena itulah wujudnya kalender yang bersifat unifikatif, yang bersifat global, yang bersifat alami atau muwahhad, itu hal niscaya yang harus diupayakan. Walaupun catatannya di sini Bapak Ibu sekalian, upaya ini sampai hari ini belum berhasil, belum terterapkan karena memang ada banyak dinamika dialektika di dalamnya, diantaranya adalah balik-balik lagi perdebatan tentang hisab atau ru'yat begitu. Jadi balik-balik ke situ juga. Jadi memang ini bisa dipastikan Bapak Ibu sekalian, jika pemahaman kita tentang hisab dan ru'yat belum terduduk, nah bahasa Medannya begitu, belum terduduk, belum mantap, belum komprehensif, itu tidak akan mampu merumuskan kalender Islam global. Ini tesis saya, ini kesimpulan saya dalam penelaahan ini. Jadi kalau masih perdebatan hisab dan ru'yat itu masih diperhadapkan, kita harus pakai ru'yat karena hadis yang begini, kita harus pakai hisab dan seterusnya, itu tidak akan mampu merumuskan kalender Islam global. Jadi orang-orang yang merumuskan kalender Islam global ini, dia sudah selesai dengan hisab dan ru'yat itu, kira-kira begitu. Nah, secara singkat Bapak Ibu sekalian, untuk kalender Islam global ini saya sudah menulis ada sekitar 3 atau 4 buku tentang kalender Islam global begitu. Nah, secara singkat, tren hari ini yang terkini yang menjadi opsi khususnya kita di Indonesia itu ada 2. Pertama, kalender putusan Turki 2016, yang kedua kalender yang disebut dengan rekomendasi Jakarta 2000. Apa dan bagaimana 2 rekomendasi ini sebagai berikut. Nah, pertama yang putusan Turki. Kalender putusan Turki ini menetapkan konsep kalendernya, kalender globalnya yang akan digunakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Pertama, seluruh dunia akan masuk bulan baru bila IR. IR ini imkan ru'yat, kemungkinan keterlihatannya hilal dimanapun di belahan bumi ini terjadi
terjadi pada jam 12 malam atau jam 00 GMT atau pada saat yang sama jam 7 waktu Indonesia Barat. Dengan ketentuan sudut elongasi minggu lalu sudah saya jelaskan, jarak bulan dan matahari pada saat matahari terbenam itu minimal 8 derajat. Kalau Kementerian Agama minggu lalu saya jelaskan minimal 3 derajat. Lalu tinggi hilal pada saat terbenam matahari itu minimal 5 derajat. Ini syarat pertama. Lalu yang kedua, jika imkan ru'yat, kemungkinan keterlihatan hilal itu terjadi setelah jam 12 malam atau jam 00 GMT atau jam 7 waktu Indonesia Barat, bulan baru tetap dimulai jika terpenuhi 2 syarat, yaitu imkan ru'yat, ketinggian hilal minimal 5 derajat dan sudut elongasi 8 derajat, dan ditambah satu syarat lagi, konjungsi atau ijtima, perputaran bulan mengelilingi bumi sempurna 30 harinya itu disebut dengan konjungsi, itu sebelum fajar di New Zealand. New Zealand ini adalah kota atau negara yang paling timur di dunia. Itu terjadi, lalu imkan ru'yatnya itu terjadi di daratan Amerika, bukan di lautan. Karena ini dianggap yang paling timur dekat New Zealand gitu. Jadi ini dipahami sekilas saja Bapak Ibu sekalian, tidak usah pala di apa, karena memang agak ribet begitu. Secara umum begitu konsepnya. Ini perlu disampaikan begitu. Nanti bisa baca buku saya saja kalau mau. Ini yang kedua, rekomendasi Jakarta. Perbedaannya bisa dilihat di sini. Rekomendasi Jakarta ini dianggap atau diposisikan sebagai perbaikan atau penyempurna kriteria Turki yang kita sebutkan tadi dengan sejumlah modifikasi. Modifikasinya itu pertama, sudut elongasinya itu minimal 6,4 derajat, sedangkan tinggi hilalnya itu minimal 3 derajat. Kalau di Turki tadi minimal 5 derajat. Lalu titik acuannya, kalau tadi kalender Turki itu di daratan Amerika, kalau ini dialihkan di kawasan barat Asia Tenggara. Jadi di negara-negara Asia Tenggara, lalu ditambahkan syarat, yang syarat ini tidak ada dalam putusan Turki, yaitu syarat bahwa harus ada kriterianya. Inilah kriterianya, 6,4 dan 3 derajat. Lalu ada batas tanggal, garis batas tanggal. Keberlakuannya itu di wilayah mana saja, kira-kira begitu. Lalu ada otoritas tunggalnya. Harus ada lembaga, institusi yang menetapkan kalender ini. Yang dalam hal ini yang direkomendasikan dalam rekomendasi Jakarta ini adalah OKI, Organisasi Kerjasama Internasional. Itu yang direkomendasikan untuk menjadi otoritasnya. Sementara dalam kalender Turki itu tidak ada otoritasnya. Dia berjalan mengalir, kira-kira begitu. Nah, ini analisis saya plus dan minus dari putusan Turki tersebut. Pertama, plusnya putusan Turki ini dihadiri oleh 50 negara di dunia. Salah satunya adalah negara Indonesia, yang salah satu utusannya itu adalah Pak Samsul Anwar gitu. Lalu putusannya ini mengakomodir hisab dan ru'yat. Itulah tadi sudut elongasi sekian dan ketinggian sekian. Lalu yang paling menarik, pasca putusan atau pasca muktamarnya tersebut, negara Turki secara langsung menerapkan konsep kalendernya itu yang berbeda dengan negara-negara lain. Dan berikutnya lagi yang utama adalah putusan Turki ini didukung oleh presidennya, Erdogan, yang itu ditunjukkan dengan sambutannya secara tertulis terhadap penyelenggaraan muktamar ini. Minusnya atau kekurangan dari putusan Turki ini adalah putusan bahwa akan menggunakan kalender yang bersifat global atau tunggal, tidak berdasarkan zona-zona tertentu, itu ditetapkan secara voting, secara pemilihan suara, pemungutan suara. Tentu ini menjadi perdebatan bahwa dalam keputusan fikih yang bernuansa ibadah masa ditetapkan secara voting. Kenapa voting? Itu adalah karena tidak terjadinya kesepakatan di antara para peserta. Perdebatannya masih tentang hisab dan ru'yat juga. Ujung-ujungnya ke situ juga gitu. Lalu minusnya yang lain adalah bahwa ijtima atau keterlihatan hilalnya itu harus di daratan Amerika. Bagaimana misalnya nanti kalau secara hisab keterlihatannya itu atau ijtimanya itu terjadi di lautan Amerika. Lautan Amerika itu kan cukup luas. Kenapa harus ditetapkan di daratan? Nah, ini menjadi salah satu kritikan dari berbagai lembaga, individu yang mengkritisi putusan Turki tersebut.
Lalu peserta yang hadir lebih merepresentasikan pribadi, bukan negara. Jadi Pak Samsul waktu itu utusan dari Muhammadiyah, lalu Pak Hendro Setianto dari NU, satu lagi Pak Muhyiddin Junaidi juga Muhammadiyah, itu utusan dari MUI Sumatera Utara, MUI Indonesia. Itu. Jadi tidak mengatasnamakan negara Indonesia begitu. Nah, itu. Nah, sedangkan rekomendasi Jakarta plusnya putusannya itu bersifat regional dan global karena mencakup Asia Tenggara. Di antaranya menetapkan titik acuannya itu adalah Asia Tenggara. Lalu plusnya kehadiran pesertanya itu merepresentasikan negara karena yang diundang adalah negara-negara, ada beberapa negara. Lalu kriteria 36,4 ketinggian hilal 3 derajat, sudut elongasi 6,4 derajat itu mengakomodir hisab dan ru'yat lebih baik, dan itu jauh lebih baik dari konsep yang digunakan sekarang, yaitu 238, ketinggian 2 derajat, sudut elongasi 3 derajat, dan usia bulan setelah terjadinya ijtima atau konjungsi 8 jam. Itu jauh lebih baik, sehingga ini menjadi nilai plus. Sedangkan minusnya, kehadiran pesertanya itu sangat minim, hanya 5 negara, bandingkan yang Turki itu 50 negara. Jadi berbanding 500% itu sepertinya, begitu ya. Ya, 5 negara ini termasuk negara Indonesia. Jadi 4 negara dari luar, kira-kira begitu. Lalu minusnya, titik atau markas di kawasan Asia Tenggara itu masih problem. Yaitu bagaimana misalnya kalau di luar kawasan Asia Tenggara hilal sudah terlihat. Di Arab Saudi misalnya, di Irak, di Kuwait hilal sudah terlihat. Sementara di Asia Tenggara belum terlihat. Apakah kita harus mengikut putusan Arab Saudi atau negara Irak dan lain sebagainya? Ini masih menjadi problem begitu, karena masih panduannya itu di kawasan barat Asia, berbeda dengan putusan Turki di mana saja di muka bumi dengan beberapa pengecualian. Lalu berikutnya dalam perkembangannya setelah beberapa tahun sejak 2017 belum mendapat respon dari dunia, terutama negara OKI yang diharapkan menjadi otoritas dalam menetapkannya. Lalu tidak ada catatan atau dokumentasi muktamar, tidak ada catatannya hasil-hasilnya, rumusan makalah-makalah peserta, terjadinya berjalannya sidang dan seterusnya, itu tidak ada catatan. Berbeda dengan putusan Turki yang itu ditulis secara lengkap, yang kebetulan ini saya pegang. Jadi muktamar Turki itu dikompilasi dengan menjadi buku yang setebal ini. Dan ini menjadi buku bacaan harian saya dalam mengkaji tentang masalah kalender Islam global ini. Jadi semacam kitab saktinya gitu. Kitab terbaik setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan seterusnya gitu. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian isu-isu yang bisa saya sampaikan. Sejujurnya isu-isu ini saya kemukakan secara sosiologis, secara narasi, tidak secara detail, termasuk konsep-konsep rumusan perhitungannya, aplikasi perhitungannya dan penerapannya, penggunaan titik-titik acuannya dan seterusnya, itu tidak dikemukakan. Mungkin nanti setelah pemahaman kita baik terhadap berbagai masalah ini, barulah kita bisa melangkah mengaplikasikannya secara aplikatif, secara itu baru akan lebih mudah nantinya. Ini barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Maulana Dr. Rizaldi. Syukron wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Buya Kiai Haji Dr. Erwin atas materinya yang sangat luar biasa. Kita jadi tahu bahwa antara ruqyat dan hisab itu saling melengkapi, dan itu harus ada antara keduanya itu. Oleh karena itu saya pikir antara Muhammadiyah dan NU itu harus bersatu ini untuk menjaga. Terusnya dari paparan tadi kita juga jadi mengetahui bahwa waktu subuh secara akurat dari paparan beliau tadi. Karena biasanya subuh itu, apalagi di kampung-kampung, itu ditentukan oleh siapa yang bangun duluan, kemudian memandangkan azan begitu. Kemudian masjid satunya tidak berani azan, barangkali
apa namanya masih menunggu apa namanya masjid yang di sebelahnya azan duluan. Jadi azan itu saling bersahutan, mereka tidak apa percaya diri bahwa itu memang sudah masuk waktunya azan subuh begitu. Nah, ini dengan paparan dari Al Mukarram Kiai Haji Dr. Erwin itu kita jadi apa mengetahui waktu azan subuh secara akurat gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini di chatbox saya belum menemukan apa namanya pertanyaan dari Bapak Ibu. Padahal sayang sekali ini penanya pertama itu akan kita kasih door prize itu dari Maulana Dokter ini dari pemateri malam hari ini akan dibuatkan. Nah ini ada yang ingin bertanya secara langsung, monggo Ustaz di raise hand saja kalau begitu. Assalamualaikum. Mohon maaf saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz, monggo. Ya, baik. Ini saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Dokter tadi. Mangga. Yang pertama terkait masalah hisab dan ru'yah. Itu kan tadi beliau menjelaskan salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama yang menggunakan hisab dalam perhitungan awal bulan itu adalah menafsiri kata sumuli ru'yatihi itu dengan ru'ya bil ilm. Yang ingin saya tanyakan adalah ini adalah argumen ini sumbernya dari mana gitu Ustaz? Karena kalau kita lihat secara bahasa kan kata ru'ya itu bentuk masdar dari ro'a yaro dengan mata gitu. Kalau ro'a yaro dengan ilmu kan kalau yang saya pahami itu bukan ru'ya tapi ro'yun gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait hisab dan ru'yat juga. Tadi jelaskan terkait bahwa ru'yat atau hisab itu setelah mengalami perkembangan zaman, hasilnya di zaman sekarang adalah kopi gitu. Tapi yang saya tanyakan adalah seperti dijelaskan tadi bahwa hasil pertemuan di Turki dan Jakarta terkait kalender ahli astronomi sendiri berbeda pendapat terkait patokan yang digunakan hisab itu atau kriteria bulan baru berdasarkan hisab itu seperti apa. Itu kan berarti di sini Suaranya hilang Ustaz Tajun. Suaranya putus. Nampaknya beliau terputus mungkin sinyalnya. Ya. Halo. Maaf, ini sinyalnya bermasalah di sini. Ustaz. Lanjut Ustaz. Terdengar ya suara saya? Ya. Jadi, jelas. Dr. Arwin jelaskan kalau hisab itu hasilnya qat'i. Tapi masalahnya ternyata para ahli hisab itu sendiri berbeda-beda pendapat terkait kriteria hisab itu. Nah, yang saya tanyakan adalah dalam menanggapi fenomena ini seperti apa gitu. Yang dimaksud hisab yang qat'i itu yang versi siapa itu yang pertanyaan kedua. Lalu boleh satu lagi Ustaz pertanyaan. Halo? Ya, monggo Ustaz. Oh iya ya. Ya, terakhir pertanyaan terakhir terkait waktu subuh ya. Jadi seperti dijelaskan oleh Dr. Arwin tadi ada perbedaan ternyata antara hasil penelitian dari Muhammadiyah dengan pemerintah, di mana pemerintah akhirnya setelah muncul kasus ini akhirnya melakukan penelitian lagi dan hasilnya ternyata menurut versi pemerintah itu sama 20 derajat, tidak ada perubahan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa bisa terjadi perbedaan hasil penelitian? Sama-sama mengamati gitu. Maksud saya faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penelitian itu apa? Begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Tajun. Monggo Dokter, langsung saja mungkin bisa dijawab.
Ya, siap. Syukron Ustaz Tajun Nasir. Beliau ini juga tempo hari ikut dalam Munas Tarjih ya. Dari Gresik kalau nggak salah ya, Mas Tajun. Baik, saya coba menjawab semampu saya. Pertama, ru'yah bil ilmi itu sudah semacam menjadi definisi yang definitif bahwa kata ro'a atau ru'yah itu punya dua makna. Ini tadi diantaranya yang sudah pernah saya nukil secara langsung itu dari kamus Mu'jam Al-Wajiz, kamus terbitan Akademi Bahasa Arab Mesir. Itu jelas beliau mengatakan ru'yat itu an-nazru bil ilmi dan an-nazru bil ain. Maaf saya lupa apakah Mu'jam Al-Wajiz atau Mukhtar As-Sohah, itu antara dua itu. Saya lupa dari mana saya. Tapi yang jelas pernah saya kutip secara langsung. Lalu pemaknaan dengan ilmu itu diantaranya adalah begini. Ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang yang akar katanya dari ro'a, yaro, atau yang sederivasi dengannya itu seluruhnya itu tidak dimaknai dengan melihat dengan mata. Tapi ada kalanya dengan ro'yun, dengan nalar, ada kalanya juga dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi gitu. Misalnya ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan peristiwanya baru saja lahir. Apakah Nabi melihat secara mata visual? Tidak. Tentu Nabi melihat secara ilmu yang diberikan Allah, yang diberitahu oleh malaikat, juga dengan informasi sejarah gitu. Jadi itulah makna itu. Halo, suara terputus. Nampaknya jaringan beliau agak lemah. Iya, lemah ya. Bapak. Ya. Beliau keluar sebentar mungkin ininya apa. Nah, masuk lagi udah. Ya, Afwan, di koneksinya agak lemah tadi. Saya lanjut. Enggak, dokter. Di antaranya ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tadi. Nah, tentu konteksnya melihat di sini tentu bukan melihat secara visual, bukan melihat secara indrawi. Halo, suara saya terdengar? Ya, ya, terdengar tulang. Ya, terdengar. Terdengar jelas, tapi putus-putus. Halo, suara saya terdengar? Mas Rizal? Terdengar sekarang, dokter, terdengar. Tadi agak putus. Tadi sempat putus. Sekarang jelas. Oh ya, oke. Saya lanjut. Nah, intinya itu bahwa ro'a atau ru'yah atau yang seakar dengannya yang tertera di dalam Al-Quran itu tidak seluruhnya bermakna melihat dengan mata, tapi ada kalanya melihat dengan nalar, ada kalanya juga melihat dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu termasuk informasi sejarah, informasi sains dan teknologi dan seterusnya. Jadi pemahaman an-nazru bil ilmi itu saya memahaminya komprehensif. Jadi dia mencakup semua ilmu pengetahuan yang terkait dan mendukung pemaknaan ru'yat itu sendiri, begitu. Saya memahaminya begitu. Dan ini didukung dengan ada sejumlah ulama, tokoh, terutama ilmuwan modern, bahkan beberapa ilmuwan klasik juga ada menyatakan tentang hal ini, bahwa ru'yah itu bisa dengan ilmu, bisa dengan hisab dan seterusnya, begitu. Lalu tentang hisab, sejauh mana keqat'ian hisab itu. Tadi di presentasi sudah saya jelaskan bahwa pada dasarnya antara hisab dan ru'yat itu tidak ada masalah. Hari ini hitungan atau hisab itu sudah sangat akurat, sudah qat'i, tidak ada keraguan, kira-kira begitu. Karena yang dihitung adalah pergerakan benda-benda langit, khususnya dalam hal ini adalah bumi, bulan, dan matahari. Yang menjadikan nampak tidak qat'i itu adalah ketika ia ditarik kepada kriterianya, sehingga nampak berbeda. Misalkan antara hisab hakiki wujudul hilal Muhammadiyah dengan hisab imkan ru'yat pemerintah, dua-duanya itu sama-sama hisab. Tetapi
dalam implementasi penetapan tanggal 1-nya berbeda. Kenapa berbeda? Karena berbeda dalam menetapkan kriterianya. Muhammadiyah 0, kira-kira begitu. Kalau pemerintah 2, sekian minimal begitu. Jadi perbedaannya itu bukan pada keqat'ian hisabnya, tapi pada penetapan kriterianya. Hisabnya akurat. Karena hisab itu kerjaannya itu sudah eksak, menghitung jam berapa terbit matahari, terbenam matahari, berapa ketinggian hilal, dan seterusnya. Kita yang menerjemahkan hisab itulah yang membuat berbeda, karena mendefinisikannya atau membuat kriterianya itu berbeda. Kira-kira begitu. Lalu yang ketiga tentang waktu subuh, ya benar bahwa penelitian waktu subuh itu masih sangat dinamis dan masih berjalan sampai hari ini. Beberapa kawan-kawan saya di Jawa itu terus melakukan penelitian, pengamatan tentang waktu subuh ini, dan hasilnya juga memang beragam. Jadi ringnya itu, batasannya itu antara 13 derajat sampai ada yang 21 derajat, 22 derajat, dan seterusnya. Dan bahkan memang beberapa ada yang mengkonfirmasi 20 derajat. Tapi banyak juga yang mengkonfirmasi bahwa waktu subuh itu minus 18 derajat. Di antaranya itu dari penelitian dari Malaysia yang dilakukan oleh Pak Kasim Bahali, itu Direktur Observatorium di sana. Beliau menetapkan minus 17, tetapi yang digunakan oleh pemerintah Malaysia itu adalah minus 18 derajat. Jadi ini itu kebijakan dan kearifan masing-masing dalam memposisikan, menggunakan kriterianya. Yang terpenting adalah seluruhnya bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi intinya adalah Mas Tajun Nasir, semuanya itu dinamis, berkembang, dan data-data itu semua ada, tetapi yang digunakan oleh Muhammadiyah diantaranya hari ini adalah minus 18 dan pemerintah itu minus 20. Bagi saya dua-duanya ini adalah ijtihad. Yang mana saja silahkan, tetapi manakala kita sudah menggunakan satu kriteria, tidak boleh bolak-balik menggunakan kriteria yang berbeda. Jadi dalam ibadah itu seperti sudah saya kemukakan yang lalu, harus konsisten dengan dalilnya, dengan ijtihadnya, dan dalam penerapannya. Kira-kira begitu yang bisa saya jawab. Fadhol ya Maulana. Baik, terima kasih Pak Dr. Erwin. Mungkin ada lagi yang mau raise hand sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan yang ada di dalam chat box. Iya, boleh nanya nggak, Om? Boleh. Langsung saja. Silakan. Ya, sebenarnya. Ibu Anis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang mau saya tanyakan tadi sudah terjawab ya, sedikit disinggung oleh Dr. Tulak pada penjelasan bagi penanya yang sebelumnya, penjelasan terakhir. Jadi selama ini saya berpikir, kenapa dalam penentuan, terutama di Indonesia, penentuan tanggal, hari, atau bahkan bulan baru Hijriyah, itu selalu ada syarat harus ada sekian derajat, ya kan, range-nya sekian derajat. Padahal secara ilmiah itu kan kalau sudah 0, sekian saja itu kan sudah terhitung hari baru. Sama kayak kalau misalkan orang merayakan tahun baru, ya kan, pukul 0,1 detik saja sudah masuk tanggal baru gitu. Apakah ini yang disebut sebagai kompromi antara hisab dan ru'yah, atau ada penjelasan ilmiah yang lain? Demikian Tulang. Tadi sebenarnya sudah antum jelaskan, barangkali ada penambahan. Kemudian apa upaya dari Muhammadiyah, katakan, apakah ada upaya-upaya untuk mendesak pemerintah? Karena ini kan kaitannya dengan ibadah. Kalau kita misalkan harusnya 0, sekian derajat sudah termasuk hari baru, sementara orang lain masih melakukan karena belum terlihat bulan, karena ada mendung, ya, karena belum terlihat secara kasat mata, kemudian dia masih berpuasa, padahal itu hari yang seharusnya dia dilarang puasa. Nah, ini siapa yang menanggung dosanya? Ini karena kaitannya dengan fikih juga gitu. Terima kasih Tulang. Terima kasih Om Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anis atas pertanyaannya. Langsung saja mungkin bisa dijawab oleh Dr. Tulang. Nah, siap, syukron Madam atas pertanyaannya. Tapi pertanyaan terakhir tadi saya tidak menangkap karena koneksi siapa yang menanggung dan seterusnya, mungkin nanti bisa diperjelas lagi. Yang pertama, syarat derajat. Ya betul Madam.
karena adanya kriteria, saya menyebutnya syarat derajat itu adalah kriteria yang saya sebutkan tadi. Karena adanya kriteria itulah yang menyebabkan perbedaan dalam mendefinisikan atau menentukan awal bulan. Dan betul kalau direnung-renungkan, itu betul bisa dipahami sebagai kompromi antara hisab dan ru'yat. Kalau Muhammadiyah tegas dan jelas bahwa 0, itu sudah masuk awal bulan karena sudah ilmiah, karena putaran bulan mengelilingi buminya sudah sempurna 30 hari atau 29 hari, yang dalam bahasa Yasin tadi itu disebut dengan al-urjun al-qadib, itu sudah masuk. Tetapi mengapa ada kriteria misalkan 2 derajat? Ini adalah dalam rangka mengakomodir hadis-hadis Nabi yang menyatakan ru'yat. Itu. Karena hadis Nabi memerintahkan untuk ru'yat, harus terlihat, sehingga dicarilah cara, dipikirkanlah, direnungkanlah dalam konteks Indonesia, keterlihatan hilal itu minimal berapa derajat, disimpulkanlah misalnya di Indonesia keterlihatan hilal itu kemungkinan itu 2 derajat, maka dibuatlah batasan minimal 2 derajat dengan sudut elongasi 3 derajat. Itulah lahir 238 tadi. Jadi ini memang benar adalah kompromi untuk menyatukan antara hisab dan ru'yat, walaupun dalam kenyataannya itu tidak menyelesaikan, tidak menyatukan, karena toh di dalamnya ada banyak problem, banyak paradoks, baik itu secara syariat maupun secara keilmuan, gitu. Itu barangkali Madam yang saya jawab. Pertanyaan yang kedua tadi saya tidak menangkap karena putus koneksinya. Mungkin bisa diperjelas, Maulana Rizaldi? Itu katanya tadi kalau intinya? seperti itu siapa yang nanggung dosa, katanya begitu. Kalau terdapat perbedaan, kemudian yang satunya lagi masih berpuasa, yang satunya lagi sudah lebaran. Iya, maksudnya kan karena itu sudah masuk hari, misalkan lebaran nih. Lebaran itu kan hari yang diharamkan berpuasa. Sementara karena belum terlihat secara kasat mata, maka ada yang kemudian masih melakukan puasa gitu. Maksudnya dosanya itu, padahal itu kan hari yang diharamkan berpuasa. Oh ya. Ya baik, sudah tertangkap. Kalau konteksnya seperti itu, ini pemahaman saya, tidak ada yang berdosa, tidak ada yang berdosa. Jadi prinsipnya dalam Islam, dalam hal ibadah puasa, selama durasi puasa kita tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari, itu sah. Bahwa ada perbedaan dalam mendefinisikan, dalam memulai awal bulan dan seterusnya, itu persoalan lain, itu persoalan ikhtilaf, persoalan perbedaan pendapat. Jadi menurut saya itu tidak ada yang dipersalahkan, tidak ada yang berdosa. Tetapi kalau ditanyakan apakah itu ideal atau tidak dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, jawabannya memang tidak ideal. Idealnya macam mana? Ya harus disatukan. Macam mana menyatukannya? Umat Islam di Indonesia sudah mengupayakan sepanjang tahun, sejak pra kemerdekaan sampai dengan hari ini juga belum tercapai. Itulah makanya diantaranya Muhammadiyah melakukan lompatan, menyatukan nasional dan internasional itu dengan kalender Islam global tadi. Begitu barangkali. Baik, terima kasih banyak Dr. Erwin Butar-Butar. Saya kira yang berdosa itu yang nggak puasa. Semua ulama sudah ya, betul. sudah sepakat yang dosa itu yang nggak puasa, saya kira. Baik, kalau begitu ini ada beberapa pertanyaan, Maulana Dokter. Mungkin saya bacakan saja langsung. Yang pertama dari Pak Beni Murdani. Beliau bertanya, apakah semakin canggih teknologi teleskop semakin berpengaruh pada standar minimal tingkat derajat IR untuk penentuan bulan baru? Langsung saja mungkin Dokter, supaya lebih jelas. Ya, siap. Jawabannya iya. Dan ini saya buktikan dari penelitian terakhir saya tentang hilal, penelitian dari naskah-naskah manuskrip. Jadi saya kumpul literatur-literatur manuskrip ataupun yang sudah cetak tentang visibilitas hilal, tentang keterlihatan hilal sepanjang abad, dari sejak zaman Nabi, zaman sahabat sampai dengan era modern, itu kecenderungannya memang berubah dan berkembang. Jadi
makin belakangan di abad 20-21 keterlihatan hilal itu semakin rendah. Kalau di peradaban Islam itu keterlihatan hilal minimal ada 8, 9, 10, 11, 12 derajat. Tapi belakangan itu semakin rendah. Ada yang menyatakan 5 derajat, ada 4 derajat, bahkan belakangan ada menyatakan 2 derajat. Nah, itu diantaranya adalah karena kemajuan atau peran dari teknologi itu sendiri, diantaranya adalah teleskop. Jadi benar, teknologi diantaranya adalah teleskop itu ikut mempengaruhi kriteria keterlihatan hilal. Dan disinilah dinamisnya ilmu pengetahuan itu, begitu menurut saya. Itu barangkali. Baik, terima kasih Dokter. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua yang datang dari Pak Muhammad Saleh. Beliau ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah waktu subuh kita di Indonesia ini secara umum sudah akurat? Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah benar bahwa manusia itu bisa mendarat di bulan katanya? Karena sempat ada kabar bahwa sebenarnya pendaratan Amerika itu palsu katanya. Bagaimana menurut Ustadz kalau dilihat dari kacamata ilmu astronomi gitu dari sejauh pembacaan Ustadz? Mungkin itu aja Dokter sementara. Ya, baik, langsung saya jawab. Ya, secara umum waktu subuh di Indonesia itu semuanya masuk dalam kategori ijtihad. Betapapun dalam perkembangannya seperti dilakukan oleh Muhammadiyah, ijtihad itu kan bisa dirubah selama hal itu ada indikasi tidak akurat, tidak tepat. Jadi intinya menurut Muhammadiyah misalnya di Indonesia waktu subuh itu adalah minus 18 derajat. Menurut pemerintah dan ormas-ormas lain itu minus 20 derajat. Jadi secara keilmuan saya memahami itu sebagai ijtihad. Tapi saya pribadi hari ini memahami ijtihad yang benar itu, yang terbaik itu adalah yang minus 18 derajat. Karena itu didukung dengan observasi saya langsung di lapangan. Begitu. Karena memang Fajar Shodiq itu belum nampak muncul di minus 20 derajat. Begitu. Jadi ini kita bisa saja berbeda pendapat, berbeda pandangan, tetapi secara keilmuan, secara sains, seluruhnya itu dikategorikan ijtihad. Jadi yang mana saja silahkan diikuti selama itu yang kita yakini dari segi dalil dan ijtihadnya. Karena kembali lagi seperti yang disampaikan Mas Rizali tadi, ya yang terpenting itu ya sholat, bukan memperdebatkan akurat atau tidaknya waktu subuh tersebut. Begitu. Lalu tentang pertanyaan mendarat di bulan, wallahu alam, saya tidak tahu persis dan presisi ceritanya, tapi memang dari beberapa sumber-sumber yang saya baca, memang konon kabarnya memang betul sampai di sana dengan berbagai cerita dan berbagai kisahnya dan seterusnya. Tapi secara detail saya tidak menguasai, belum membaca secara komprehensif begitu. Tapi secara teori, secara pengetahuan, kita semua bisa sampai ke alam raya, ke benda-benda jagat raya yang lain. Kita bisa sampai ke bulan, ke planet-planet yang lain, dan seterusnya. Karena dalam teori astronomi, misalnya, alam semesta kita ini akan terus mengembang, termasuk bumi kita ini. Sehingga kalau kita ingin tetap aman di bumi ini, kita harus pindah ke planet lain. Karena dalam penelitian, bumi kita ini terus memanas, dan suatu saat nanti akan meledak, itulah dia kiamat. Jadi kalau tidak mau kena kiamat, pindahlah ke planet lain, ke jagat raya, ke galaksi yang lain. Itu secara teori pengetahuan ada dan bisa dan memungkinkan. Apalagi kalau hanya ke bulan. Begitu. Itu barangkali. Baik, terima kasih banyak Dokter. Ini mumpung nyambung dengan pernyataan Dokter tadi itu, bahwa bumi semakin lama semakin tua dan kemungkinan besar akan meledak, dan kita harus pindah ke planet lain begitu. Nah, sepengetahuan Dokter, ini pembacaan ahli astronomi, apakah ada makhluk lain di planet lain begitu? Ini sebelum saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini saya penasaran juga saya. Ya. Kalau ada mau ini berteman. Pertanyaan menarik dan juga pertanyaan yang kesekian puluh kali juga ditanyakan kepada saya selama saya mendalami ufalak. Kalau secara teori ilmu pengetahuan ada dan sangat memungkinkan.
Salah satu indikasi yang paling real itu adalah dalam penelitian terkini, planet Mars itu diindikasikan ada unsur air. Nah, jadi dalam ilmu pengetahuan, setiap ada unsur air, maka memungkinkan di situ ada kehidupan. Gitu. Kehidupan apa saja, makhluk apa saja. Begitu. Lalu, ini saya mengutip dari guru saya, guru falak saya, sudah almarhum. Beliau mengatakan begini, alam semesta ciptaan Tuhan ini maha luas, sangat luas begitu. Jadi sangat mustahil kalau pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah itu hanya mengurus planet bumi yang ada kita di sini, sangat kecil. Jadi bumi yang seperti tempat kita berada, bahkan makhluk yang lebih hebat dari kita itu secara teori pengetahuan itu ada di jagat raya ini. Jadi ilustrasinya begini, Mas. Bulan mengelilingi bumi. Bumi kita mengelilingi matahari. Matahari juga bergerak mengelilingi apa yang disebut dengan galaksi. Galaksi itu adalah sebuah wahana besar yang mewadahi, menaungi beribu-ribu bahkan berjuta-juta benda jagat raya. Itu satu galaksi. Sedangkan galaksi di alam semesta ini menurut NASA, menurut pengetahuan, itu jumlahnya juga beribu-ribu, berjuta-juta bahkan bermiliar-miliar. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya jagat raya ciptaan Allah ini, sehingga secara teori pengetahuan tidak mungkin hanya ada makhluk manusia saja yang ada di bumi ini, tidak ada di tempat lain. Dan ini logika saya main tadi, tidak mungkin kira-kira begitu, sangat sedikit kira-kira begitu pekerjaan Tuhan mengurus manusia di planet bumi yang kecil ini. Masih ada lagi makhluk-makhluk lain bisa jadi yang itu ada beraktivitas, berinteraksi seperti kita juga di benda-benda jagat raya yang lain begitu. Itu analisis dan pemahaman dasar dan dangkal saya. Mas. Luar biasa sekali. Ini jangan-jangan kita nanti di surga ketemu dengan avatar ya, makhluk lain dari planet lain. Baik, Dokter, terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Amirul. Mengapa katanya ruqyat satu sisi dipahami sebagai ta'abbudi, sedangkan yang lain dipahami sebagai ta'akkuli? Sejauh mana dalil pendukung masing-masing pemahaman tersebut? Monggo, Dokter. Ya, silakan, Dokter. Ya, Afwan, saya tidak mendengar, Bu ya. Ya, bisa dulu. Sinyal di sini naik turun sepertinya. Saya bacakan lagi, Dokter. Saya bacakan lagi. Ini dari Pak Amirul. Beliau bertanya, mengapa ruqyat satu sisi dipahami sebagai ta'abbudi, sedangkan yang lain dipahami sebagai ta'akkuli? Sejauh mana dalil pendukung masing-masing pemahaman tersebut begitu? Ya, baik. Terima kasih Pak Amirul. Pertama adalah oleh karena perintah ruqyat itu secara tegas dan jelas disabdakan oleh Nabi. Sehingga itu dipahami oleh yang mendukung ruqyat itu harus dilakukan sehingga dipahami sebagai ta'abbudi. Sementara ibadah-ibadah lain yang betapapun isyaratnya adalah ta'abbudi tetapi dipahami, diterjemahkan secara ta'akkuli, diantaranya adalah waktu-waktu sholat, karena memang isyaratnya itu tidak secara tegas. Bisa dilihat Pak, misalnya hadis-hadis tentang waktu sholat, itu tidak ada indikasi perintah di situ. Jadi di situ hanya bersifat informasi. Jadi di situ Nabi memberi cara atau isyarat bahwa menentukan waktu sholat itu adalah ketika matahari begini, dan seterusnya, yang itu bisa diterjemahkan dengan hisab. Tetapi khusus dalam ruqyat itu jelas Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Puasalah kamu, ada perintah di situ sehingga dipahami bahwa itu adalah ta'abbudi. Betapapun itu bisa dijawab dengan analisis yang sudah saya kemukakan di presentasi awal tadi. Itu ada latar historisnya mengapa demikian. Jadi begitu, bergantung dengan konteks hadis-hadisnya, itu dipahami sebagai ta'abbudi atau ta'akkuli. Begitu barangkali, Pak. Baik, Dokter, terima kasih banyak atas pemaparan yang luar biasa sekali. Ini saya perhatikan di chat box belum ada lagi pertanyaan baru, mungkin karena waktu kita juga sudah terlalu larut malam, apalagi di Indonesia timur begitu, mungkin sudah jam 10 malam begitu.
Jadi mungkin pengajian kita malam ini kita cukupkan sampai di sini. Saya ingin membahas sedikit terkait yang tadi itu. Jangan-jangan ini hadis Rasulullah yang menyunahkan umatnya untuk belajar memanah, naik kuda dan berenang itu ada kaitannya dengan future war. Jadi perang masa depan begitu. Jadi kalau alien datang ke bumi itu magnetnya sangat kuat katanya begitu. Jadi senjata-senjata itu tidak aktif katanya. Jadi ini kalau dikaitkan semakin kuat ininya tesisnya begitu. Ini luar biasa sekali, banyak yang bisa kita dapatkan dari pemaparan Dr. Erwin malam hari ini. Jadi semakin membuat saya penasaran untuk terus membaca dan mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan astronomi. Ada satu penanya lagi, Dr. Rizal. Ada satu penanya yang raise hand, Pak Wawan tuh. Ada raise hand. Kalau ya, raise hand mungkin sudah bisa kita berikan waktu. Kita bisa berikan mic-nya langsung. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, terkait masalah yang dibahas tadi, masalah ru'ya dan hilal, kira-kira kalau kita melihat ke depan, karena kalau kita lihat ru'yatul hilal kemudian hisab itu masing-masing mempunyai landasan yang kuat. Kita lihat contoh saja waktu di Turki, itu kan berbeda semua. Artinya tidak bisa disatukan hilal dengan ru'ya. Jadi pertanyaannya kira-kira ke depannya, apakah memang bisa disatukan secara ilmu pengetahuan dan sains, sehingga kita sebagai umat Islam mempunyai kalender yang kita katakan tadi mendunia. Kemudian yang kedua adalah, kalau di umat yang Kristen itu kan mempunyai kalender yang istilahnya sudah internasional. Dan kenapa kita sebagai umat Islam tidak menggunakan metode yang sama yang diterapkan oleh kalender Masehi, kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja, Ustadz. Sekian dan terima kasih. Satu lagi mungkin sekalian tuh yang raise hand. Mangga, Pak Wawan. Pak Wawan nampaknya raise hand. Ya, terima kasih Pak Rizaldi. Terima kasih Pak Dokter atas pencerahannya, ilmu yang sangat bermanfaat. Namun saya ingin membacakan ayat Al-Quran dulu ya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Nah, saya sangat dipengaruhi oleh jalan pemikiran Pak Agus Mustafa ya, bahwa di bumilah kita hidup, di bumilah kita nanti dimatikan, dan di bumilah kita akan dibangkitkan gitu ya. Nah, jadi bumi itu tempat dramanya manusia. Jadi kalau menurut Pak Agus Mustafa itu tidak mungkin di tempat yang lain itu ada kehidupan yang lain ya. Mungkin itu ya. Kemudian saya ingin ini. Jadi dengan adanya keputusan Muhammadiyah waktu subuh yang telat telat 8 menit, itu akhirnya menyulitkan saya ketika ingin berjamaah di masjid itu, Pak Dokter ya. Nah, soalnya gini, kalau kita datang cepat waktu nih, misalnya kita sholat tahiyatul masjid dulu, nah kita menunggu 8 menit untuk qobla subuh, itu agak susah juga. Kalau kita misalnya agak datang lambat-lambat nih, agar tepat ya sudah masuk 8 menit, orang lain cepat-cepat itu subuh. Jadi dengan ini atas andil Pak Dokter juga jadi menyulitkan berjamaah nih sebetulnya. Nah, sesungguhnya batas toleransinya itu berapa menit sih?
agar kita juga bisa ya jangan kayak orang apa ya, ya tidak berjamaah juga kan sulit juga ya. Sebetulnya ada nggak batas toleransinya, misalnya ya kalau sudah lebih dari 6, oh bolehlah kita misalnya sholat subuh, nah atau seperti apa gitu. Apakah memang rigid begitu ya, tambah 8 menit baru kita baru masuk sholat subuh. Mungkin itu pertanyaannya Pak Dokter. Itu bagaimana ya, toleransi lah, toleransi. Kemudian ini satu hal yang penasaran lagi. Di komunitas kita itu, terutama komunitas tertentu ya, tarekat biasanya ya, itu penetapan hari rayanya itu lebih cepat biasanya ya. Itu ada di Sumatera, mungkin ada juga di Sulawesi saya lihat itu. Nah itu kan berdasarkan hisab mereka itu ya, Pak Dokter. Nah kalau berdasarkan penelitian ya kita percayalah kepada Muhammadiyah, kok agak jauh begitu mereka itu. Nah apakah tidak ada komunikasi ya dengan mereka itu untuk mendekatkan antara pengetahuan yang kita miliki dengan yang mereka pegang selama ini? Apakah ya kasihan juga. Jadi kalau Pak Dokter itu suka, wah itu benar. Kalau menurut saya nggak benar juga itu ya, terlalu gitu kalau menurut saya. Tapi ya nggak tahu kalau menurut Pak Dokter itu terlalu baik, benar terus. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin langsung dapat dijawab oleh Pak Dokter. Ya, baik. Terima kasih Bapak-Bapak atas segenap pertanyaannya. Ini makin larut, makin mau selesai, makin sulit pertanyaannya. Bismillah, saya coba menjawab. Pertama dari Bapak Ikhlas Amal tadi, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan kedua saya juga terhilang tadi, karena koneksi juga hilang, nanti diingatkan Mas Rizal. Yang pertama, apakah bisa disatukan atau terbentuknya kalender tersebut? Saya optimis Bapak, bahwa itu akan bisa terwujud. Tapi kapan waktunya, saya yakin masih lama begitu. Karena bagaimanapun ini adalah tuntutan peradaban, karena bukan hanya persoalan ibadah, tapi juga persoalan administratif dunia. Maka cepat atau lambat pasti itu akan terwujud, tapi memang masih memerlukan waktu yang lama. Kenapa saya katakan waktunya masih lama? Karena memang seperti yang saya uraikan di awal tadi, perdebatan kita tentang hisab dan ru'yat itu belum selesai. Jadi saya memahami generasi yang menyelesaikan itu bukan generasi hari ini, kira-kira begitu. Jadi anak cucu kita nanti boleh jadi itu yang akan menyelesaikan begitu. Artinya pemahaman hisab ru'yatnya selesai, persoalan filsafat pengetahuannya juga harus sudah terduduk, lalu pemahaman globalitasnya juga harus sudah terduduk, misalnya begitu. Itu nanti baru akan terselesaikan. Karena Bapak Ibu sekalian, kalender nomor 1 yang bersifat internasional ini dia multi kompleks, dia multidisiplin. Dia tidak hanya fikih, tapi juga ada politik, ada juga filsafat, ada juga hubungan internasional, ada juga terkait dengan otoritas, terkait dengan geografis dan lain-lain. Jadi sangat kompleks, sehingga diperlukan orang-orang yang berpikiran maju, yang berpikiran global, yang berpikiran jauh ke depan. Hari ini banyak umat Islam yang masih berpikiran mentok pada hisab atau ru'yat, kriteria apa, kriteria berapa, dan seterusnya. Jadi secara teori saya optimis, tapi durasi waktunya masih akan lama. Begitu. Pertanyaan kedua tadi bisa disampaikan secara singkat, Mas Rizal? Mohon maaf Pak Dokter, tadi saya juga sinyal kurang. Oke. Kalau gitu saya lanjut ke ya. Mungkin Ustadz yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua, kalau di umat Kristen kan memakai tahun Masehi, kenapa kira-kira kita sebagai umat Islam tidak memakai metode yang dipakai oleh umat Kristiani dalam menetapkan tanggal dan bulan? Ya, kira-kira seperti itu. Oh ya, baik, betul. Ya, tentu tidak, Pak, karena memang Nabi telah menggariskan, praktek Nabi, sahabat dan seterusnya menggariskan bahwa standar penentuan waktu ibadah
dalam Islam, khususnya tentang puasa dan hari raya, itu adalah dengan dengan standar bulan, bukan dengan standar matahari. Kalau kalender Masehi itu menggunakan standar matahari, berdasarkan peredaran matahari. Kalau kita dalam Islam itu berdasarkan peredaran bulan. Waktu menunaikan zakat kita berdasarkan peredaran bulan. Waktu menentukan haid seorang wanita juga bulan. Menentukan terbit terbenam itu juga kaitannya dengan terbenam. Dalam hal ini terbenamnya bulan dan seterusnya. Karena itu sudah digariskan Nabi yang tidak bisa ditawar. Karena standarnya itu adalah berdasarkan durasi peredaran bulan mengelilingi bumi, bukan bumi mengelilingi matahari. Memang dalam batas-batas tertentu kalender Masehi itu lebih simple, dan kalender bulan itu lebih ribet. Nah, di dalam batas-batas tertentu. Tapi di sisi lain ada keunggulan-keunggulan dari dalam perhitungan kalender bulan ini, diantaranya adalah dalam kalender Masehi itu dalam sekian puluh tahun, sekian ratus tahun ada koreksi, sedangkan dalam kalender bulan itu tidak ada. Itu diantara plus dan minusnya begitu. Itu barangkali Pak bisa saya jawab. Selanjutnya Bapak Wawan, pertama terima kasih Pak atas analisis dan koreksinya dalam pemahaman bahwa tidak ada makhluk di tempat lain. Ya saya terima, saya ikut saja begitu. Tapi kalau dalam nalar saya tanpa ada panduan agama misalnya, saya melogikakan itu serasa-rasanya tidak mungkin gitu. Tapi untuk sementara ya sudah, saya ikut Bapak sajalah dulu begitu. Kemudian yang kedua tentang mundurnya 8 menit, karena konsekuensinya ketika Muhammadiyah menetapkan minus 18 derajat, itu artinya waktu subuhnya itu mundur 8 menit. Artinya lebih lama 8 menit ketimbang yang digunakan selama ini. Dan ini memang problemnya Pak, jujur saja. Karena ketika di Munas, fenomena ini tidak terlalu dibahas begitu. Yang dibahas itu hanya konsepnya. Ketika di lapangan memang ini adalah problem. Ini juga pertanyaan yang berulang-ulang ditanyakan kepada saya Pak. Dan saya selalu menjawab begini. Pertama, tentu ya pandai-pandai Bapak lah di sana mengaturnya. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, karena konteksnya berbeda-beda. Di satu sisi kita perlu berjamaah, perlu bersosialisasi, tapi sisi lain kita punya prinsip bahwa waktu subuh adalah jam sekian, misalnya begitu. Lalu yang kedua, ini yang saya terapkan saya pribadi di rumah. Kebetulan rumah saya itu kira-kira berjarak 50-an meter dari rumah saya ke masjid. Itu selalu saya atur Pak, dan ini memang tidak konsep yang tidak terlalu baik, tapi ini yang saya terapkan. Saya berganti-ganti Pak. Ada kalanya saya ikut sholat tidak berjamaah karena saya misalnya ada kalanya kesiangan itu pasti atau kelewatan, ada kalanya untuk mengambil sholat sunnah fajarnya begitu. Ada kalanya saya tidak mengambil sholat sunnah fajarnya, langsung ikut berjamaah, langsung ke sholat fardunya, karena sejak durasi azan misalkan kalau umpamanya pemerintah azan jam 5 di Medan misalnya, kalau Muhammadiyah itu jam 5:08 menit. Ketika azan pertama jam 5 sampai dengan sholat sunnahnya itu sudah lebih kurang 8 menit. Sehingga kalau kita ikut berjamaah itu sudah masuk waktu menurut kriteria Muhammadiyah. Ini yang saya terapkan secara pribadi di rumah Pak. Jadi di satu sisi saya perlu bersosialisasi, perlu berjamaah dengan masyarakat karena dekat begitu. Tapi sisi lain saya punya prinsip bahwa waktu subuh itu adalah jam sekian gitu. Jadi itu jawaban saya Pak, dan ini adalah yang masih menjadi pikiran saya memang sampai dengan hari ini, bagaimana menyelesaikannya kalau sudah sampai di tengah masyarakat, di tengah jamaah yang notabene jamaah itu ada kalanya mereka tidak terlalu paham, tidak terlalu mengerti dengan persoalan ini. Sehingga kembali dengan jawaban saya di awal tadi, ya pandai-pandai Bapak lah mengatur di sana macam mana baiknya begitu. Itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tentang tarekat. Tidak Pak, saya tidak membenarkan semua Pak begitu. Kalau konsep NU, Muhammadiyah, pemerintah, Persis yang itu jelas keilmiahannya, nalar dan argumen dalilnya dan seterusnya, cara menelaahnya, ijtihadnya, itu saya benarkan dalam konteks ijtihad. Tapi kalau yang sudah lari jauh
dalam hal ini tentu saya harus mengatakan tarekat-tarekat yang ada kalanya selisihnya sampai 2 hari 3 hari, tentu itu tidak saya benarkan. Karena prinsipnya begini, kenapa saya benarkan semua tadi? Selama durasi puasanya itu tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30, maka itu sah dan benar. Dan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah saya memahami itu adalah menggunakan hisab dan juga ru'yat. Dua-duanya benar. Nah, kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, di antaranya yang Bapak sebutkan tadi, ada kalanya tidak berdasarkan itu, berdasarkan ada kalanya berdasarkan pasang surut air laut, berdasarkan ini itu dan seterusnya, yang itu tidak ada panduannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu secara keilmuan itu saya tolak, dan secara syariat itu juga saya tolak, tetapi sebagai nalar dan kebebasan berpikir, menyatakan ijtihad dan seterusnya, tentu itu saya hormati. Nah, saya begitu memahami dan mendudukkan fenomenanya, Pak. Itu barangkali, Pak, yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih banyak dokter atas Masya Allah. paparannya, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Mungkin Buya ada sedikit tambahan sebagai penutup dari pengajian kita malam hari ini. Ya, subhanallah ya, luar biasa ini. Saya pun dapat hal banyak. Sebenarnya saya sering ikut ceramahnya Dr. Arwin ini, tapi setiap saya ikut selalu dapat yang baru ini, luar biasa ini. Kadang-kadang baru bingung atau baru mengerti juga, tidak bisa dibedakan. Tapi itu al-idrak ala apa namanya? Kalau idrak ala annana la nafham itu termasuk juga ilmu gitu ya. Yang pasti Bapak Ibu, salah satu hal yang saya banggakan dari Dr. Arwin ini, karyanya yang luar biasa ya. Ada 30, bayangkan seusia beliau yang sangat muda ini, lebih muda dari saya lah paling tidak itu, karyanya sudah 30 buah gitu ya. Dan 99%-nya itu terkait dengan ilmu falak ya. Jadi beliau ini mungkin sudah mewakafkan diri dalam ilmu astronomi Islam ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang punya kecenderungan kajian itu, saya kira kita lanjutkan diskusinya ya, meskipun nanti misalnya baik di Mishkat Academy ataupun di luar lainnya, karena memang paling tidak dengan kajian-kajian ini kita bisa memahami dan bisa mengambil sikap yang arif ketika di lapangan menghadapi perbedaan-perbedaan ya. Tidak kagetan lagi lah gitu ya. Bahwa yang meributkan soal hisab dan ru'yah itu pasti orang yang tidak mengerti hisab dan tidak mengerti ru'yah gitu. Bahkan hanya mengambil hidup daripada perbedaan dan konflik di tengah-tengah umat gitu. Sesungguhnya tadi kalau hisab dan ru'yah itu adalah dua sisi dari mata uang ya, uang itu tidak akan berharga kalau hanya ada satu sisinya. Jadi tidak perlu dibentrokkan, sisi ini uangnya gambar Presiden Soekarno, yang sisi ini gambar Bung Hatta misalnya, tidak perlu, itu uang satu jenis uang, yang tinggal semuanya adalah kembali kepada kearifan kita. Dan kami berharap apa yang disampaikan oleh Dr. Arwin tadi itu membuka cakrawala kita ya, bahwa sesungguhnya hari ini yang kita perdebatkan itu sudah bukan itu lagi, tapi banyak hal lain yang sesungguhnya hal-hal baru yang perlu kita sikapi terkait dengan kemajuan teknologi ini, sehingga Islam itu tidak hanya memperebutkan soal hilal ya. Kasihan hilal itu tiap tahun diomongin orang yang namanya hilal ini panas telinganya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Dr. Arwin. Di pertemuan kedua ini saya sangat senang, sangat bahagia bisa silaturahmi dan silaturfikri, dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah sangat meluangkan waktu bersama kami untuk di pesantren virtual ini ya. Dan ini adalah pertemuan kedua beliau, untuk nanti kemudian dilanjutkan dengan materi selanjutnya, itu tentang Sirah Nabawiyah ya, dan Khulafaur Rasyidin. Ini banyak menarik juga Bapak Ibu di kisah Sirah Nabawiyah dan Khulafaur Rasyidin ini. Banyak kisah-kisah di balik yang kita baca yang perlu kita kaji lebih banyak, dan insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita gali ya, dengan juga narasumber yang juga masih muda dan kandidat doktor di Al-Azhar. Jadi sekali lagi Dr. Arwin, terima kasih banyak, jazakumullah khairan atas ilmunya.
kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali doa, mudah-mudahan semakin selalu sehat ya, keluarga juga sehat dan dimudahkan segala urusannya, terutama yang observatorium yang di Barus, mudah-mudahan segala terwujud. Bapak Ibu juga dari timur sampai ke barat ya, dari Kepulauan Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairal jaza. Insya Allah ini akan jadi ilmu yang bermanfaat dan nanti sertifikatnya akan kami sampaikan. Kami mohon sekali lagi di chatroom itu masih ada link untuk presensi ya. Silahkan diisi Bapak Ibu supaya tidak ada yang terlewat ya. Terutama untuk sertifikat nanti sebagai bukti ya. Mudah-mudahan sertifikat itu syahadah itu, saksi bahwa kita sudah mencari ilmu sebetulnya itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan terkait buku-buku beliau, Bapak Ibu yang berminat bisa langsung japri ke beliau, silahkan di grup ada nomor kontaknya. Bisa juga melalui kami itu, katalognya sangat banyak dan ada di media sosial. Saya tidak diminta Dr. Arwin untuk mempromosikan bukunya, tapi saya punya kewajiban ini bahwa buku-buku beliau itu dari mulai yang paling dasar sampai yang paling advance dalam ilmu astronomi Islam. Jadi bukan astronomi murni yang sekedar teori ya, tetapi yang terkait dengan masalah-masalah ibadah itu keahlian beliau. Jadi kalau tidak membaca buku-buku beliau ini sangat sayang, terutama dalam kondisi kita yang selalu dihadapkan dengan peribadatan itu. Oke, terima kasih juga teman-teman yang datang ikut dari luar negeri ya, yang terus ikut dengan kita. Alhamdulillah dari Kuala Lumpur dan dari Turki yang terus bergabung dengan kita. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih kepada semua peserta, kepada narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.